Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabiru mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ma ba'du. Bab yang ke-6 tentang basyaratun fi sawabi man ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila musannif fi hadzal kitab Sirrul Fatihah. Bab yang ke-6 ini yaitu qala al-musannifu rahimahu Allah taala basyaratun ay hadihi basyaratun fi sawabi man ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ay hadihi yaitu kitab iki ku basyaratun bebungah atau kabar gembira fi sawabi man ing dalem pahalane wong ahabba kang seneng sapa man an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bab yang kemarin kita wajib faslun tentang wajib mencintai Rasulullah. Kemudian yang sebelumnya kita juga dijelaskan di kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin ini bagaimana kita iman kepada Rasulullah, taat, terus mengikuti Rasulullah, terus kita wajib mencintai Rasulullah. Nah, dan yang sekarang di bab yang ini, yang pertemuan ke-6 ini, yaitu menceritakan tentang apa? Basyaratun bisawa biman ahabba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala atau kabar gembira bagi orang yang cinta kepada Rasulullah. Rawa Anas radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-sa'ah ya Rasulullah qala ma a'datta laha qala ma a'dattu laha min kasiri sholatin wala saumin wala shadaqatin walakin ahabbu Allah wa rasulahu qala anta ma'aman ahbabta. Nah, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna rojulan, ada seorang laki-laki ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Kanjeng Rasul, faqala, dan orang ini berkata, mata as-sa'atu, mata iku kapan, as-sa'atu utawi kiamat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah jawab, qala ngendika sapa Kanjeng Rasul, ma'adatta laha, ma ing apa adatta nyawis sisiro laha duwe dino kiamat. Kola, nah orang ini menjawab. Nah, jadi Rasulullah ketika ditanya kapan itu hari kiamat, Rasulullah terus berbalik bertanya, ma'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat itu? Qala Rasul ma'adatu laha, ma'adatu ora nyawisi ingsun atau tidak menyiapkan ingsun laha hari kiamat min kasiri sholatin, dari banyaknya sholat, wala saumin lan tidak puasa, wala sodakotin dan tidak sodakoh yang banyak. Walakin tetapi ahabbu Allah wa rasulahu, tetapi saya menyiapkan apa? Saya hanya cinta kepada Rasulullah dan Allah. Jadi jawabannya ketika ditanya itu, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Uhibbu Allah wa rasulahu. Qala ngendika sapa Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Jenengan bersama orang yang kamu cintai. Warrajulu fi hada al hadis, warrajulu utawi wong lanang sing takon iki mau fi hadal hadis ing dalam iki hadis kila dan katakan
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan Sayyidina Umar. Wakilah dan dikatakan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wakilah dikatakan juga Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wakilah ghairuhum, dan dikatakan bukan tiga orang ini. Nah, dari hadis ini ya, itu bagaimana Rasulullah itu, Kanjeng Rasul itu menggunakan logikanya ketika ditanya tentang sesuatu. Salah satu contohnya ditanya, kapan itu hari kiamat? Jawabannya Rasul ketika ditanya itu, terus apa yang kamu persiapkan untuk itu? Kira-kira itu. Nah, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Nah, itu seperti ini. Misal saya mau menikah atau mau apa ya? Ditanya, kapan kamu akan menikah? Nah, dijawab, terus apa yang kamu persiapkan untuk menikah itu? Nah, ini pertanyaan yang dalam sebuah hadis yang mana menunjukkan bahwasanya nalar logikanya itu sangat kuat, sehingga apa ya, dari sini kita bisa mengambil iktibar hal-hal yang datang dari Rasulullah, itu kita bisa menggunakan dari teks itu untuk berpikir. Semisal bicara tentang doa, semisal kita bicara tentang apa ya, tentang banyak hal. Kalau kita mau sukses apa, maka mada taha. Nah, gitu. Misal saya mau hidup kaya gitu, mada taha. Apa yang akan saya persiapkan untuk itu? Ya, saya bekerja. Maka kalau saya ingin kaya, yang perlu saya siapkan adalah bekerja. Nah, di sini disebutkan kalau saya ingin masuk surga, kalau saya ingin menghadapi hari kiamat dan peristiwa-peristiwa sesudahnya, apa yang saya persiapkan untuk ke sana? Sahabat ini di situ disebutkan Sayyidina Umar, beliau menjawab, saya tidak menyiapkan apapun dari hal yang bersifat sholat jamaah saya, atau saya tiap hari puasa terus, atau saya orang yang sangat dermawan, tidak. Tapi apa? Saya menyiapkan itu ya, cinta saya kepada Allah dan Rasulnya itulah bagian daripada saya ini melakukan persiapan tadi. Sehingga Imam Bajuri itu yang sering saya sebutkan di awal-awal kemarin, bahwasanya tanda-tandanya cinta itu apa? Keikhlasan, ikhlas. Nah, yang saya sebutkan dulu itu ada 3 itu. Yang pertama apa? Ketika kita melakukan sesuatu apapun itu murni karena Allah. Nah, yang kedua, murni karena kita ingin mendapatkan surganya Allah, dan itu juga boleh menurut Imam Bajuri. Dan yang terakhir, seandainya kita melakukan amal akhirat, contoh kita baca surat Waqiah, mergo mbakune kudana nae, ayo to. Wayahe panen, wayahe panen malah kudanan terus iki amrek gak lenggeren, aku maca Waqiah. Apakah itu boleh? Diperbolehkan. Jadi apakah itu ikhlas? Ikhlas juga. Karena apa? Itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang disebut ikhlas itu bukan kok kita tidak mau mendapatkan apa atau apa. Nah, ya, makanya di beberapa syair itu, wa indana anad du'a ayan fa'u kama minal qur'ani wa dan yasma'u. Jadi menurut siapa? Menurut ahli sunnah wal jamaah itu, doa kita meminta kepada Allah itu ada itu bermanfaat. Ada manfaatnya untuk kita. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu ada janji Allah yang kita dengar atau yang kita baca. Jadi dari yang pertama ini,
kita bisa menyimpulkan ya ketika ditanya apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Saya tidak mempersiapkan apapun kecuali cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk kalau kayak saya di sini ya, semisal di Kalimantan ini, apa yang saya cari di sini, ya yang saya cari adalah tempat ibadah, kira-kira itu. Nah, tempat ibadah yang apa ya? Semoga saja nanti di sini juga mendapatkan kenikmatan dunia. Bukan berarti kalau saya mencari kenikmatan dunia, terus saya dibilang kedunyan, orang iling Gusti Allah. Kalau hal-hal itu saya gunakan untuk ibadah, ya itu juga bagian daripada ini. Sehingga di hadis yang pertama tadi, di hadis yang dari Anas radhiyallahu anhu ini, Rasulullah itu sangat cerdas ketika ditanya mata asa'ah. Rasulullah malah balik menjawab mada a'dataha. Semisal di sini ada teman yang belum nikah atau belum mempunyai anak gitu. Itu kan yang perlu kita persiapkan itu bukan semisal bicara kenapa kok saya belum punya anak semisal. Itu kan murni takdir dari Allah. Yang bisa kita lakukan cuma satu, apa? Mempersiapkan diri kita sebagai orang tua. Nah, kalau nanti saya sudah mempunyai anak, saya sudah siap menjadi orang tua. Nah, orang tua yang seperti apa? Terus apa yang harus kita siapkan? Biasanya yang kita siapkan kan ya apa? Lahan yang luas, tanah yang ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang kita siapkan apa? Ya tauhid kita, atau bahasanya yang sering kita dengar, anak itu adalah penerus tauhid atau bagaimana dan sebagainya itu. Jadi ketika kita bicara itu berkaitan dengan anak, maka yang kita bayangkan adalah anak inilah yang akan meneruskan ajaran Rasulullah. Bukan dijadikan anak itu sebagai aset. Contoh seperti itu. Nah, kalau dijadikan aset itu bagaimana? Ya tidak apa-apa. Minimal ada maksiatnya, yaitu apa? Menghina kreasi Allah yang paling indah di bumi. Jadi kreasinya Allah itu ditujukan untuk beribadah, ternyata dia dieksploitasi tenaganya. Di ayat Al-Quran kan banyak ada wa ma khalaqtu al-insa wal jinna illa liya'budun. Nah, kira-kira itu. Nah, kemudian wa an Sofwan bin Qodamah radhiyallahu anhu qala hajartu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajartu hijrah sapa ingsun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Kanjeng Rasul. Fa'ata itu nekani sapa ingsun hu ing Kanjeng Rasul. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuka. Ini sak temene ingsun iku uhibbu demen ingsun ka ing sira. Kala ngendika sapa Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba. Nah, seseorang itu akan bersama dengan yang dia sayangi. Termasuk dalam banyak hal itu ya. Termasuk dalam banyak hal. Nah, apakah kalau kita mencintai sesuatu berarti kita tidak menjalankan perintahnya? Biasanya kalau orang itu sudah senang, sudah sayang, itu biasanya belum minta itu sudah dikasih. Itu kita bisa lihat di bab mahar ya, kalau dalam fikih itu. Kalau fikih Imam Syafi'i itu mahar apakah itu wajib? Wajib harus diberikan sesuai permintaan. Nah, misal suatu saat ada yang menikah terus calon istrinya minta dibelikan tanah 10 hektar, pokoknya jumlah uang atau mobil yang bentuknya seperti apa gitu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i apakah itu wajib diberikan? Tidak. Kenapa? Karena dasarnya cinta tidak itu. Logikanya apa? Orang itu kalau sudah seneng, nah jadi ini, wong nak wis seneng demen,
kuwabeh perkara mesti diwenehke. Nah, pendapat Imam Syafi'i inilah yang digunakan di Indonesia. Beda lagi kalau mazhab Imam Abu Hanifah tidak. Kalau itu sudah tertulis dalam mahar, maka wajib seorang laki-laki itu memberikan itu. Seandainya tidak diberikan, maka bisa kena pidana. Pidana apa? Penipuan. Itu biasanya di negara-negara Arab itu. Sehingga mahar itu kan terkesan banyak mahal. Mahal tuh kalau di Arab itu. Biasanya kalau punya anak laki-laki itu orang tuanya agak ini mempersiapkan banyak hal itu kalau sekarang. Nah, sehingga apa? Di sini di beberapa hadis itu ittaqillaha aitsuma kunta wattabi asyiata alhasanata tamhuha wa kholiqin nasa bihulukin hasanin. Itu artinya apa? Uhibbuka qala almaru ma'aman ahbab. Itu apa? Kita itu apa? Dianjurkan selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Wattabi'i asyiata alhasanata, dan ketika kita melakukan sebuah hal yang salah, maka ikutilah itu dengan kebaikan. Sehingga apa? Wa kholiqin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, dari sini apa? Tidak semua hal ketika kita menyayangi atau mencintai sesuatu itu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan atau tidak membuat yang kita sayangi itu menjadi tidak suka, tidak seperti itu. Pasti ada hal-hal yang kita lakukan itu membuat sesuatu yang kita idolakan itu jadi apa istilahnya itu kecewa atau lain dan sebagainya. Sehingga dalam sebuah hadis itu disebutkan wattabi'i asyiata alhasanata. Sehingga ketika kita sudah mengecewakan atau merasa membuat dosa, maka ikuti itu dengan al-hasanah. Istilahnya nek koncone mureng, istilahnya nek kancane kok rada gak kaduk mbek awake. Nah, al-hasanah iku ora mung cuma dijak ngomong apik, ya sekalian ditraktir. Ngono-ngono, ya dijak mangan lah. Ora mung njaluk sepuro tok. Ya dijak mangan. Nah, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Terus tanda kita ingin memperbaiki dengan sesuatu yang kita sayang itu apa? Ya kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan wujud nyata tadi. Kalau sama temen ya amrih koncone iku wilayah hatine ya sering dijak ngopi, rokok ditukoke, ya cara ngono. Lek sing wis ndek bojo, lek bojone srengen ae ya ditukono gelang. Nah, ngono iku. Cara ngono. Itu kalau di sini ya. Nah, karena apa yang di bab mahabbah yang kemarin itu ya, tandanya mahabbah itu adalah iradatu mayyataqiduhu khairon. Ya, mahabbah adalah menurut Imam Bukhari itu adalah keinginan yang diyakini sebuah kebaikan. Khairon ini bisa bersifat materi barang dunia atau bersifat akhirat. Maksudnya apa? Semisal saya berteman dengan Mas Ali atau dengan Pak Prawoto itu. Tanda mahabbah saya dengan kedua teman saya ini apa? Dengan adanya saya, semisal teman saya ini bisa berkembang lebih baik dan saya bisa memberikan energi-energi positif. Datanya bisa dilihat apa sangat jelas. Semisal Mas Ali atau siapa itu, Mas Ali semisal. Setelah berteman dengan saya kok dia malah mau bermusuhan dengan orang tuanya lah, berarti saya itu bukan sedang melakukan mahabbah dengan Mas Ali. Tetapi kok setelah bertemu dengan saya jagongan suwe lah, aku malah ndadekke dhewe wong tuane malah adem, malah rukun, ibadahnya yo malah kuat, kerjanya yo malah tambah jadi api. Nah itu maka disebut al-mahabbah. Jadi mahabbah itu
Artinya tidak ketika saya mencintai sesuatu, maka saya akan memberikan semua hal yang saya punya ke dia. Yang disebut mahabbah itu lebih cenderung kepada saya bisa memberikan energi-energi positif ke yang saya cintai tadi. Kira-kira itu. Yang sering saya contohkan ya, semisal ini yang sering saya ceritakan ke waktu saya nikah itu ya. Ketika istri saya menikah dengan saya selalu bilang tuh, simbol kita ketemu itu kan ya karena ilmu. Jadi seandainya kamu menikah dengan saya, tandanya saya senang dengan istri saya itu, maka energi keilmuannya itu semakin berkembang. Termasuk Mas Ali nanti seandainya nikah yang dicari nanti seperti apa. Kalau tasawuf ya, yang namanya tasawuf itu sebenarnya bukan orang yang tidak suka dengan dunia. Wong saya nggak seneng mobil, itu bukan seperti itu. Yang mana hatinya itu tidak melekat dengan hal-hal dunia. Biasanya orang yang melekat dengan dunia itu justru orang yang tidak mampu untuk membeli itu. Biasanya. Nah, itu. Maka terus di beberapa hadis itu diceritakan tentang mahabbah ini tidak banyak di antara pernyataan para an-nubuwah ya di Arba'in Nawawi itu. Idza lam tastahyi fasna masihta. Jenengan niku ketika kita tidak malu fasna masihta, maka lakukanlah terserah kita sendiri. Wis pokoknya sak karepe dhewe. Ini kalam-kalam cara ngono nglulu cara ngono. Jadi di antara kalam an-nubuwah itu adalah idalam tastahi fasna masita. Nah, kalau kita tidak malu maka ya wis lakonono sak karepe dhewe. Cara ngono. Sehingga di Kitabul Iman Imam Bukhari itu, di kitab iman itu ya hadis yang kedua kalau enggak ketiga itu dimasukkan al-haya'u minal iman. Jadi rasa sungkan itu juga bagian daripada iman. Nah, kira-kira itu. Kemudian di hadis yang ketiga ini waruya anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullahi. Duh Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Bahwasanya jenengan itu lebih saya cintai dibanding keluarga saya dan harta saya. Wa ini la'at kuruka. Wa ini dan sesungguhnya saya la'at kuruka. Yaktini la'at kuruka yaktini sesungguhnya saya la'at kuruka ingat-ingat kepada jenengan. Fama asbaru hatta aji'a fangdur ilaika. Fama asbaru lan ora sabar ingsun hatta aji'a sehingga datang ingsun fa'angduru ningali sapa ingsun ilaika. Sesungguhnya saya la'at kuruka yaktine apa itu? Sesungguhnya saya itu mengingat jenengan terus Rasul, kira-kira gitu. Fama asbaru hatta aji'a fangdur ilaika. Dan saya tidak sabar sampai pada saya datang kepada jenengan dan saya bisa melihat jenengan wahai Rasulullah. Fa'araftu innaka idza dakhalta al-jannata rufi'ta ma'an nabiyina. Nah, dan saya mengetahui sesungguhnya jenengan itu idza dakhalta al-jannata ketika sudah masuk surga rufi'ta jenengan diangkat ma'an nabiyina beserta para nabi-nabi yang lain. Wa in dakhaltuha. Nah, dan jika saya masuk surga la aroka maka saya tidak akan melihat jenengan lagi terus pripun. Nah, jadi ada sebuah peristiwa seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Ini nalar ya. Maka dari sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saya itu sangat mencintai jenengan lebih daripada
keluarga saya dan lain sebagainya, dan harta saya. Dan saya itu sangat ingin terus melihat jenengan, gitu toh. Nah, terus akhirnya sahabat ini bertanya, loh, seandainya nanti saya masuk surga dan jenengan juga ada di surga, pasti jenengan akan diangkat di derajatnya siapa? Para nabi. Nah, dan saya akan di surga yang mana di situ tidak ada jenengan lah. Terus ini tripun. Nah, terus ini gimana? Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi karena sahabat pun juga ini ya menggunakan nalar ya dalam menggunakan nalar atau menggunakan ilmu dalam memahami ini ya. Dalam memahami sebuah hadis atau sebuah ini. Bahkan dalam hal surga pun seorang sahabat ini bertanya, oh saya itu sangat mencintai jenengan Rasul. Seandainya saya nanti masuk surga, kok saya nanti sendirian tidak bisa melihat jenengan. Nah ini bagaimana? Nah sebab pertanyaan itulah, sebab pertanyaan dengan bil ma'rifah inilah maka turunlah ayat surat apa ini? Surat An-Nisa itu, surat An-Nisa. Maka fa'anzala Allah Ta'ala. Nah, karena pertanyaan sahabat ini, maka turunlah ayat Al-Quran ini. Wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqo. Nah, sehingga turunlah ayat ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka orang tersebut, orang yang taat tadi ini, bersama ma'alladina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, minan nabiyina, dari beberapa nabi, wasidikina, dan orang-orang yang kalau di kitab ini diartikan jujur ya. Nanti itu ada penjelasannya. Wasyuhadai wassolihin wahasuna ulaika rofiqo. Nah, berkah apa? Berkah sahabat Rasulullah bertanya itu, maka kita akhirnya jadi yakin bahwasanya nanti kita di surga itu bisa bersama Rasulullah dan bisa ini. Nah, ini karena yang bertanya itu menggunakan nalar dan logika dan menggunakan makrifah. Nah, kalau ayatnya ini disebutkan kata wa may yuti'illah wa rasulah menurut Thahir Ibnu Asyur, Sahih Thahir Ibnu Asyur di kitab Tahrir wa Tanwir itu la ya'si Allah wa rasulahu. Yang disebut taat kepada Allah dan Rasulnya itu apa? Tidak melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyina. Terus disebut lagi wasiddiqina. Nah, ini disebut wong kang jujur. Kalau di artinya itu arti bahasanya itu orang jujur. Nah, tetapi di surat As-Saff ayat 14 itu ada kalimat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Nah, ayat Sof ayat 14. Nah, jadi yang disebut asidikin ini, asidikin itu di surat As-Saff ayat 14 itu adalah al hawariyun. Al-Hawariyun itu siapa? Man ansarullah. Orang-orang yang artinya itu menolong Allah. Dalam artian di sini apa? Orang-orang yang menjalankan syariatnya. Itu kalau asidikiyun ini diartikan pengikut setia. Jadi sebelum syuhada ini adalah makomnya adalah wan nabiyina wasidikina. Itu bisa disebut pengikut setia. Dalam hadis itu disebutkan qala Rasulullah likuli nabiyin hawariyu wa hawari Zubair.
Jadi setiap nabi itu punya pengikut setia, dan pengikut setia saya dari Kanjeng Rasul itu apa? Zubair. Ini kalau di dalam Islam itu umat Islam yang pertama kali masuk Islam itu loh, as-sabiquna al-awwalun. Jadi kata asidik itu tidak hanya orangnya jujur atau kita orang yang dapat dipercaya, orangnya benar, tidak hanya seperti itu, tetapi apa? Orang-orang yang betul-betul menemani kita yang mana waktu itu belum, istilahnya itu tidak ada apa-apanya. Semisal saya menemani Mas Ali atau menemani teman-teman yang di sini memperjuangkan ajaran agama dari awal, maka saya disebut asidikina. Asidikina terhadap apa? Terhadap perjuangannya Mas Ali. Kira-kira itu. Makanya setelah itu wasyuhada. Wasyuhada itu siapa wasyuhada itu? Syuhada adalah qutilu fisabilillah. Orang-orang yang terbunuh di jalan yang mati syahid karena apa? Berjuang di jalan Allah. Nah, jadi makom asyuhada itu lebih kalah dibanding asidikin. Asidikin itu apa? Orang-orang yang betul memberi perjuangan baik jiwanya dan moralnya ya, semuanya ya. Kenapa diantaranya yang sering saya ceritakan itu, kenapa Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan gelar asidik? Ya. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar ini adalah termasuk sahabat yang paling mempercayai. Dalam artian apa? Setiap hal yang disampaikan Rasulullah atau dalam keadaan apapun Rasulullah itu, Sayyidina Abu Bakar ini sangat siap dalam apa? Dalam membela Rasulullah ini. Termasuk kalau di kitab-kitab itu bercerita tentang Isra Mi'raj ya. Bagaimana dulu itu Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'rajnya. Bagaimana Rasulullah naik dari bumi ke langit dan sebagainya itu. Ketika para sahabat lain itu bertanya, kok bisa ya seperti itu? Jawaban Sayyidina Abu Bakar cuma apa? Lau hadza ma qalahu Muhammad laqad sodako. Itu asidik. Nah, misal apa kalau semisal dalam pertemanan ya, semisal Mas Ali atau siapa itu datang ke Pontianak, ke Kalimantan sini, ke tempat saya ini. Nah, otomatis saya bisa mengetahui Mas Ali ini sedang lapar, belum makan. Kalau saya asidikina, maka apa? Saya menyiapkan makanan itu. Misal gitu, saya menyiapkan makanan itu tanpa Mas Ali belum bertanya itu. Atau semisal saya menjadi guru gitu. Saya mempunyai teman ingin membantu saya dalam perjuangan tadi. Kalau saya asidikin terhadap teman saya tadi, saya lihat loh, yang dia sumbangkan ke saya itu apa sudah kelebihan. Dia masih kekurangan kok. Ketika menyumbang kok saya terima lah. Kira-kira itu. Nah itu maka saya tidak termasuk asidikin. Termasuk dalam hal ini juga orang tua. Nanti seandainya saya nanti ya anak saya sudah menginjak dewasa, sudah umur 20 sampai masa kerja, anak saya ini masih latihan kerja ya. Atau bahkan belum mendapatkan kerja, seandainya mendapatkan kerja pun upahnya itu masih di bawah UMR. Saya sebagai orang tua dan saya tahu itu, terus anak saya memberikan saya sesuatu kepada saya, dan saat itu saya sedang tidak keadaan sakit, juga sedang tidak ada urusan apa-apa, cuma mungkin kebutuhan garam ning sawah. Kok saya mau dikasih anak saya tadi atas dasar ilat hukumnya birrul walidain, maka saya tidak termasuk asidikin. Kenapa? Karena saya sudah tahu anak saya dalam keadaan kekurangan,
kok saya malah ngerepoti, maka saya tidak termasuk asidikin. Jadi asidikin itu adalah orang yang bisa tahu betul keadaan yang kita ajak bicara tadi. Semisal yang lain, anggap saja ada teman yang baik, terus keilmuannya juga baik dan lain sebagainya. Maka termasuk asidikin itu apa? Ya kita memasyurkan orang itu, di ilmunya. Itu juga termasuk asidikin. Jadi asidikin itu adalah orang-orang yang bisa memberikan energi positif. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita sangat tahu keadaannya tadi. Sangat tahu keadaannya itu. Dulu saya waktu di pesantren ya, waktu pulang dari pondok itu, kalau ke rumah guru saya yang di pesantren itu, biasanya saya bawa sesuatu. Bahkan saya waktu nikah itu ya, nikah awal-awal itu, pikir saya ingin berterima kasih datang ke tempatnya guru saya itu, saya bawalah sesuatu ke tempat guru saya itu, ibaratnya oleh-oleh lah. Itu tangan saya terus dipegang, lain kali jangan seperti ini. Nah itu disebut guru yang asidikin, kan sudah tahu keadaan muridnya ini lebih berhak dizakati, ya kira-kira gitu. Nah, sehingga apa, makom asidikin ini sangat tinggi. Begitu juga ketika kita melihat teman, melihat saudara, jangan hanya karena dia bisa memberikan kemanfaatan, maka saya buatlah teman saya itu menjadi senang, sehingga saya bisa mendapatkan kemanfaatannya tadi. Nah, itu tidak termasuk dalam golongan asidikin. Jadi golongan asidikin adalah golongan-golongan yang sangat tahu, istilahnya itu muktadul hal. Muktadul hal itu yang bagaimana, yang tahu mukhotob yang diajak bicara itu seperti apa. Maka kalau di kitabnya Imam Syatibi di Al-Muwafaqah itu disebut bahwasanya al-maslahah itu tidak hakiki. Maksudnya apa? Kemaslahatan setiap orang itu berbeda-beda. Misal Mas Ali, kemaslahatannya hari ini itu ya bagaimana dia mendapatkan jodoh. Nah ketika ditanya mada taha, apa yang kamu siapkan untuk itu Mas Ali, misal yang saya siapkan adalah birrul walidain, nah atau apa kira-kira itu. Nah, jadi kemaslahatan setiap orang itu berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menggunakan satu ukuran, oh orang ini itu baik karena dia sudah bersedekah, oh orang ini baik karena sudah membantu saya. Jadi standar baik itu ya kita sandarkan hanya karena dia memberi manfaat kepada kita. Nah itu kalau menurut teori konsepnya mahabbahnya Imam Bukhari tidak seperti itu. Yang saya contohkan tadi, seandainya saya orang tua dan anak saya masih belajar bekerja, terus anak saya berpikir mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memberikan gaji yang untuk dia sendiri itu masih kurang, terus saya terima, maka saya tidak termasuk asidikin. Berat untuk menjadi asidikin itu. Apalagi kalau kita nanti ada yang sudah menjadi tokoh, dilalah donaturnya itu anggaplah anaknya juga nyantri di situ dan agak nakal. Kita mau negurnya itu agak susah karena apa? Wah itu anaknya donatur kita ini. Mau kita bilang nakal bagaimana lah. Nah seperti itu. Nah kalau asidikin itu apa? Dia menempatkan posisi di posisinya. Yang kalau saya kutip dari siapa? Syekh Tahir Ibnu Asud, Imam Syatibi itu ya al-maslahah itu bersifat idhofi. Yaitu apa? Tergantung kepada keadaan orangnya tadi. Semisal saya ada yang kenapa kok saya belum haji semisal hari ini. Nah, apakah saya belum menjalankan rukun Islam yang kelima? Semisal saya mempunyai uang
uangnya ini masih belum sampai untuk keperluan-keperluan lain, maka itu ya belum masalah bagi saya. Kira-kira itu. Ini banyak contohnya kalau mau di ini. Kalau mau di kalau mau kita cari. Kemudian as-solihina. As-solihina itu siapa di sini? Nah, itu disebutkan alladzina lazimat hum al istiqomah. As-solihuna itu apa? Yaitu orang-orang yang istiqomah menjalankan syariatnya Rasulullah. Nah, maka di surat Asy-Syu'ara itu ada doa Robbi habli apa itu? Robbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Jadi orang-orang yang menjalankan istiqomah dalam menjalankan ajaran Rasulullah. Jadi berkah sahabat Rasulullah yang saat itu disebut namanya di sini Sauban ya. Sauban radhiyallahu anhu maula Rasulillah ini atau Abdullah bin Zaid al-Ansori, kita yang model cinta kepada Rasulullah, nanti kita di surga akan bersama beliau. Kira-kira itu. Jadi ini berkahnya sahabat saat itu berani bertanya menggunakan ilmunya ya. Loh, ya Rasul, kalau kita ini senang dengan jenengan, nanti seandainya masuk surga, kok di surga itu tidak ada jenengan, terus faedahnya apa buat saya? Ya, kira-kira gitu. Maka turunlah ayat tadi ini, ayat An-Nisa 69 ini, yang bunyinya man yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, jadi asidikin ini ya kalau dicontohkan ya as-sabiquna al-awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam dulu. Yang waktu itu sering mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy atau bahkan sudah meninggal sebelum hijrah ke Madinah. Maka itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Kalau di sini contohnya ya Sayyidah Khadijah. Nah, kalau di ini. Nah, jadi as-siddiqin itu makomnya lebih tinggi dibanding asyuhada. Kira-kira itu. Waruwiya fi hadisi Anas bin Malik, Anas lagi ini. Radhiyallahu anhu aidon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah berkata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada saya, maka man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai saya, maka orang itu akan bersama saya di surga. Wa fi hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a telah datang sapa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakola, nah telah datang kepada Rasulullah seorang laki-laki. Fakola, dan orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman walam yulhiq bihim. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, para sahabat dulu itu ketika berdialog dengan Rasulullah itu dialektika logikanya itu sangat jalan. Salah satu contohnya ini, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhiq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana kamu berkata atau berpendapat terhadap seorang laki-laki ahabba qauman, dia mencintai mencintai sebuah kaum, walam yulhiq, dan orang itu tidak ketemu bihim dengan kaum tadi. Nah, jadi ini hitopnya ke kita. Jadi sahabat dulu juga sudah mempertanyakan ke kita ini, nah, bagaimana orang-orang yang nanti cinta kepada jenengan tapi mereka ini tidak ketemu jenengan, ini bagaimana Rasul? Nah, ini jadi kita mendapatkan faedah dialektika sahabat Rasul ini ya. Fakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Terus itu loh. Ai fannakisu, yaitu apa, fannakisu wong kang kurang fisolahi ing dalam kebaikan apa kesalehannya ma'a mahabbatihi oleh demene anakis akmalas solihina luwe sempurna nih apa wong solihin yuk syaru den giring ma'ahum serta sol orang-orang yang soleh kamakila syekron. Nah jadi di dalam syair uhibbu as-solihina walastu minhum, saya itu mencintai orang-orang yang soleh. Soleh itu yang bagaimana? Tadi sudah disebutkan oleh Imam Tahir Ibn Ashur, yaitu apa? Orang-orang yang istiqomah menjalankan syariahnya Rasulullah. La'ala ana lubihim syafaatan. Menowo, saya berharap. Ana labihim mendapatkan sebab orang-orang soleh ini syafaat. Wa akrahu man bido'atuhu al ma'asi. Wa akrahu, dan saya itu sangat benci di sini. Gedeng man ing wong bido'atuhu utawi bondone iku al ma'asi, bersifat maksiat. Wa ing kuna senajan ono sapa ingsun iku sawaan padha uga fil badoati ing dalem bandane sing bersifat maasi atau perbuatane maksiat. Nah, kira-kira itu. Jadi manfaatnya, jadi dari basyaratun fi sawabi man ahabba an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Barokah dialektikanya para sahabat yang menggunakan ilmunya itu, maka kita akan jadi yakin. Jadi yakin apa? Kunci kita menghadap Allah cuma satu, kita cinta kepada Rasulullah. Maka kita akan kena kitab wa man yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Meskipun kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, barokah dialektika sahabat itu seperti itu. Maka kalau kita membaca sebuah runutan hadis, kita perlu juga membaca bahasanya dialeknya itu seperti apa. Salah satu contoh ketika membahas tentang awal-awal Rasulullah di Madinah, itu hadis-hadis yang populer itu ya tentang al-muslim man salima al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang benar itu adalah yang mana sahabat muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Terus apa? Watut imu atau ama. Nah, waktu itu orang Makkah masih dalam keadaan apa? Perantauan ya. Maka Islam yang baik waktu di awal-awal Kanjeng Rasulullah di Madinah itu apa? Watut imu to'ama, memberikan sedekah makan. Watak ro'u as-salama liman ya'rifu walam ya'rifu. Nah, kira-kira itu. Nah, baru kemudian, nah ini. Maka kalau kita bisa membaca dialeknya itu, kita bisa masuk dalam posisi asiddiqin ini. Dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Rasulullah. Ini mungkin kira-kira itu. Kira-kira itu. Terima kasih. Yang kesimpulannya dengan sahabat Rasulullah ini ketika menggunakan dialektika logikanya dalam beribadah, kita bisa masuk khitab nanti di orang-orang yang asiddiqin ini. Asiddiqin terus apa? Disebutkan itu. Dengan cara apa? Wa anta ma'aman ahbabta. Anda akan bersama dengan sesuatu yang Anda senangi. Itu nanti kita akan banyak menemukannya. Saya contohkan itu waktu saya di Jogja dulu itu sebelum punya anak. Di Jogja itu seperti nggak ada orang yang laki-laki gendong anaknya terus nurokin nganggo sepeda motor.
ternyata di gang saya itu setelah saya punya anak kecil di sana saya lihat, loh kok banyak ya? Yo, kok banyak ya ternyata di sini. Oh ternyata apa? Energi fokus saya setelah mempunyai anak itu ya sefrekuensi dengan orang-orang yang sedang sedang mempunyai anak tadi. Kalau sebelumnya juga sama. Maka dari beberapa peristiwa ini dan dari hadis ini maka beruntunglah orang yang di hatinya diberikan rasa cinta kepada Rasulullah tadi dan terus diteruskan menjadi asidikin. Sehingga kalau kita menjadi asidikin, kita kan seperti zaman kita masuk dalam dialektika para sahabat kepada Rasulullah tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.